Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya An Andri Hikmat dari Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pada siang hari ini saya akan memimpin podcast yang tidak kalah keren, tidak kalah penting, dengan bapak-bapak dan ibu-ibu para jawaranya PAD. Oke, jadi pemirsa podcast Kementerian Dalam Negeri, saya yakin pasti penasaran apa yang akan kita bahas hari ini, dan kita akan lihat seperti apa podcastnya. Untuk itu, pada kesempatan siang hari ini telah hadir bersama kita yang pertama, yang paling cantik nih, yang terhormat Ibu Wali Kota Pematang Siantar, Ibu Dr. Hajah Susanti Dewayani SPA. Betul ya Bu ya? Oke, untuk berbagi cerita nih tentang kisah beliau sukses dalam memimpin Kota Pematang Siantar dalam rangka penerapan transaksi non tunai. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, selanjutnya hadirin yang berbahagia, ada di sini Bapak yang ganteng nih dari Bank Sumut, begitu ya. Beliau adalah Direktur Pemasaran, Bapak Hadi Sucipto, yang akan menceritakan tentang bagaimana dukungan dan kerjasama dan kolaborasi antara Bank Sumut dengan Pematang Siantar. Selamat siang Bapak dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, bagi para pendengar dan seluruh masyarakat di Indonesia. Terima kasih Bapak. Selanjutnya yang tidak kalah ganteng lagi, yang paling keren, Kepala Bank Indonesia KPW Pematang Siantar, yang terhormat Bapak Tengku Munandar, yang akan juga menyampaikan tentang bagaimana sih peran Bank Indonesia terutama di KPW Pematang Siantar dalam rangka mendukung, membina agar gitu ya, pengelolaan elektronifikasi bisa terjaga dengan baik, mencapai target yang telah ditetapkan, tentunya akan unggul di Indonesia. Selamat siang Pak Tengku dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga horas. Nah, kalau di Sumatera Utara kita harus horas nih, Pak. Betul, horas gitu ya. Biar nggak apa kali ya, Pak. Jadi, Siap. Oke, baik. Kami merasa senang Bapak dan Ibu bisa hadir memenuhi undangan kami untuk melaksanakan podcast kali ini. Memang Bapak Ibu sekalian, podcast Kementerian Dalam Negeri ini sementara nih ratingnya terus naik ke atas begitu ya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kami melakukan podcast ini dalam rangka yang pertama juga kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya, sosialisasi juga kepada seluruh masyarakat, terutama juga pemerintah daerah lainnya, dan yang paling utamanya kebijakan-kebijakan serta contoh-contoh pemerintah daerah yang berhasil dalam hal satu kegiatan atau satu program bisa menjadi suri tauladan dan bisa diikuti oleh pemerintah daerah lainnya. Begitu ya. Baiklah, untuk kesempatan pertama begitu ya, saya akan bertanya kepada Ibu Wali Kota terlebih dahulu nih. Bagaimana sih Bu selaku Ibu Wali Kota nih, pasti kegiatannya sangat penuh, waktunya terbatas gitu ya, tapi Ibu masih fokus bisa membaktikan diri Ibu dalam kegiatan Ibu sebagai Wali Kota, khususnya pelaksanaan kegiatan ETPD. Bagaimana Bu? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak An bahwa memang selama 3 tahun ini hampir memasuki tahun ketiga bahwa kita seluruh dunia mengalami masa-masa sulit di mana kita mengalami adanya pandemi COVID-19. Nah, akibat adanya pandemi ini sangat memberikan efek yang negatif terhadap perekonomian masyarakat, baik masyarakat maupun negara. Oke. Ini terdampak semua. Sebagaimana yang Pak An tahu bahwa saya menjadi kepala daerah terpilih baru kurang lebih 4 bulan, Pak. Mantap ya. Untuk itu praktis saya harus bekerja dengan waktu. Untuk itu saya memacu diri untuk terus bergerak secara cepat, fokus untuk mensinergiskan dan mengakselerasi masing-masing OPD untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
dan menggali sumber-sumber potensi yang dimiliki oleh Kota Pematang Siantar, dan ini untuk mengimplementasikan janji-janji politik saya yang dahulu ketika kampanye, dan ini sudah kami tuangkan ke dalam RPJMD. Dan yang tidak kalah penting adalah kami terus bersemangat menjalin koordinasi, komunikasi, dan bersinergi dengan Forkopimda yang ada di Kota Pematang Siantar untuk membangun dan mewujudkan Kota Pematang Siantar sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kemudian Pak An, bahwa saat ini kita telah mulai beranjak atau penyebaran COVID ini sudah melandai. Mudah-mudahan akan terus melandai, bahkan kita harapkan terus hilang. Untuk itu kami juga tidak mau kehilangan momentum saat ini. Betul, mantap bro. Untuk itu kami segera mengambil langkah konkret dengan mengakselerasikan tugas-tugas yang mendesak yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, menggerakkan kembali seluruh sendi-sendi perekonomian masyarakat, terutama UMKM, kemudian kuliner dan sektor pariwisata. Karena kami sangat menyadari bahwa sendi-sendi perekonomian itulah yang mempunyai multiple efek layer yang efeknya, dampaknya kepada orang banyak, sehingga ini akan menjadi bisa menumbuhkan kembali perekonomian di masyarakat Kota Pematang Siantar. Waduh, sibuk banget Ibu ya. Waduh, bayang itu. Pak Direktur dari Bank Sumut aja sama Pak Kepala BI bingung nih. Ibu gimana mencari waktunya, mengatur nih ya, mengatur waktu dan sebagainya ya. Tentunya ini sangat sibuk. Tapi yakin Ibu pasti sudah punya trik nih ya. Pastilah, yang namanya Ibu juga makanya bisa mengatur jadwal. Ibu pasti punya trik. Bagaimana sih trik Ibu nih? Sehingga mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian ya, sampai dengan hari ini ternyata Kota Pematang Siantar nomor 2 urutannya se-Indonesia nih. Keren banget. Jadi gimana nih Bu? Ini buat nanti teman-teman kota kabupaten lain biar panas nih ya. Lihat Ibu Pematang Siantar yang baru 4 bulan aja indeks ETPD-nya nomor 2 loh se-Indonesia. Nah gimana nih Bu? Gimana? Silakan Bu. Penasaran saya nih jadinya. Baik Pak. Terima kasih Pak An. Memang benar Pak bahwa sebelum kami sampaikan kiat-kiat yang memang kami laksanakan selama ini, kami juga sampaikan kepada seluruh pejuang PAD dan pemirsa yang menyaksikan podcast saat ini bahwa sebenarnya Kota Pematang Siantar sudah melaksanakan atau menerapkan transaksi non tunai ini untuk pengelolaan keuangan daerah dan pembayaran pajak daerah sejak tahun 2017. Ini sebagai tindak lanjut dari amanah Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri yang tersebut. Pak An, bahwa elektronifikasi ataupun transaksi pemerintah daerah ini merupakan amanat dari Bapak Presiden yang diatur dalam Kepres nomor 3 tahun 2021, kemudian dipertegas lagi dengan Kemendagri nomor 56 tahun 2021. Dan kedua produk hukum ini merupakan perintah bagi kami, sehingga kami berbekal itu ataupun sudah dilaksanakannya transaksi non tunai sejak tahun 2017, sehingga mudah-mudahan tidak menjadi kesulitan yang berat bagi kami untuk mewujudkannya, karena memang kami sudah melaksanakan itu sejak beberapa tahun yang lalu. Dan kiatnya adalah satu, memperkuat koordinasi, sinergi, dan fokus serta akselerasi baik antar OPD pengelola pajak yang terkait di dalam pemerintah Kota Pematang Siantar, artinya OPD yang terkait di dalam Pemko Pematang Siantar sendiri, kemudian bekerja sama dengan stakeholder yang tergabung dalam TP2DD di Kota Pematang Siantar. Dan yang tidak kalah penting adalah kemauan dan semangat kami untuk merubah atau berubah dari cara-cara sistem konvensional ke sistem digital yang lebih mudah, lebih gampang, kemudian lebih aman saya rasa. Dan tentunya ini semua bermuara untuk peningkatan PAD dan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Pematang Siantar. Jadi kemauan kami yang berubah itu. Nah, berarti kalau tadi saya mendengar Ibu sudah mengatakan tentang elektronifikasi begitu ya. Tentunya paling utama dan yang paling sekarang berpengaruh adalah mengelektronifikasikan pajak dengan retribusi. Nah, bagaimana tuh Bu mengelektronifikasikan untuk pajak dan retribusi ini?
Baiklah, ini lanjut terus ya. Ke Ibu dulu, karena sebagai Ibu pemicu dan pemacunya nih. Nanti pendukungnya dari Bank Sumut dan dari Bank Indonesia nih. Jadi seperti tadi yang kami sampaikan bahwa kelebihan dari Kota Pematang Siantar, transaksi non tunai ini sebenarnya sudah kami laksanakan lebih awal dari 2017. Nah, ini setelah kami laksanakan bahwa seluruh pelayanan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan kami telah dilaksanakan secara elektronifikasi. Oke. Bahkan saat ini sudah menerapkan digitalisasi untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang mengimplementasikan berkolaborasi dengan baik dengan Bank Indonesia dalam hal ini, dan kemudian Bank Sumut melalui Bapak dan Bapak yang hadir di sini semua ini berkolaborasi Iya, kami. betul. Kemudian kami memanfaatkannya melalui mekanisme platform kanal pembayaran yang e-commerce misalnya, e-wallet maupun aplikasi yang lain. Iya. Salah satu contohnya adalah kami menggunakan sebagai elektronik ujikir. Kemudian setelah kami lakukan ujikir ini, ternyata grafik penerimaan dari PAD kami sangat sangat Signifikan meningkat ya. meningkat. Oke. Kemudian kami juga sudah menerapkan e-parkir di beberapa ruas jalan protokol di Kota Pematang Siantar, Siap. contohnya Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka, dan ini juga sudah mendapatkan hasil yang memuaskan. Iya, betul. Dan e-sampah ini, persampahan ini kami peruntukkan atau kami untuk klaster-klaster di perumahan di daerah Kota Pematang Siantar. Oke, sepakat Bu. Dan untuk beberapa retribusi yang pembayarannya masih dengan metode elektronifikasi, kami sedang berusaha ataupun dalam proses untuk ke digitalisasi, oke. supaya mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa Seluruhnya kita- ya Bu ya. sudah Oke. kita Nah, justru manfaatkan. itu Bu, makanya kenapa kami mengundang ke Ibu begitu ya, karena memang hampir kota kabupaten lain itu rata-rata Pak, mohon izin, semangatnya di pajak aja. Karena pajak pendapatannya cukup besar. Iya. Padahal sebetulnya retribusi juga cakep besar sebetulnya kalau memang dikelola dengan baik. Kemudian mungkin juga kita di lapangan bisa melihat ya, menilai bagaimana kita menganalisa terkait dengan rencana pendapatan yang berdasarkan berbasis potensi gitu ya Bu ya. Terima kasih nih Ibu jadi menginspirasi nih, karena kota kabupaten lain gitu Bu, udahlah retribusinya belakangan aja gitu kan. Itu gitu. Oke, terakhir Bu sebelum pindah ke yang lain, nanti ada tambahan lagi Bu, tapi ini untuk sementara lah biar Ibu nanti bisa istirahat dulu ya. Terakhir biar memicu yang lain begitu ya, inovasi Bu, karena sekarang ini dunia sudah digital, dunia sudah berubah begitu ya. Apa yang sekarang Ibu lakukan nih untuk berinovasi dalam rangka tadi berbasis elektronifikasi? Oke. Silakan Bu. Ya, baik Pak. Tadi telah Saya kami- catat nih catatan dari Ibu Baik, nih. Baik Pak, seperti telah kami sampaikan di awal tadi bahwa Kota Pematang Siantar telah sejak lama menerapkan elektronifikasi dan ini akan beralih ke digitalisasi dengan memanfaatkan berbagai aplikasi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang kami bangun secara mandiri. Nah, dengan kondisi itu tentunya kami tidak bisa merasa puas. Ya. Jangan merasa Oke, puas. betul, Kami sepakat, harus Bu. terus tidak berhenti untuk berinovasi apa yang telah kami capai. Jadi tidak bisa puas di sini aja. Jadi Pak An, kami akan terus berinovasi, terutama bagaimana caranya agar pengelolaan pendapatan dan belanja daerah di Kota Pematang Siantar ini bisa lebih mudah, aman dan cepat. Yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memang sekarang ini sudah sangat berkembang dengan pesat, dan memanfaatkan platform pembayaran yang lebih luas dan kredibel tentunya. Dan saat ini kami sudah masuk pada tahap mengintegrasikan seluruh aplikasi existing ya Bu ya, ke dalam satu platform dengan tujuan untuk memudahkan semua pihak untuk monitoring dan mengawasi capaian kinerja dan realisasi penerimaan pada setiap program-program yang telah dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pematang Siantar. Dan ini juga diperkuat dengan adanya Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang
SPBE. Ya. Iya. Dan inilah yang menjadi motivasi kami untuk proaktif dan inovatif untuk menemukan gagasan-gagasan baru supaya kami lebih mendapatkan cara yang lebih baik lagi, lebih mudah lagi bagaimana untuk menaikkan PAD daerah dan untuk tentunya akhirnya untuk pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Pematang Siantar. Sepakat Bu. Jadi justru sekarang ini kita harus merubah mindset nih, Pak Tengku, Pak Hadi. Kalau dulu itu Pemda bangga begitu ya dengan namanya aplikasi inilah, aplikasi itulah. Itu sebetulnya membuat orang pusing gitu ya, membuat masyarakat tuh bingung kalau mau ini mau apa ini. Justru tadi integrasi sekarang yang paling bagus. Bagaimana aplikasi satu saja, tapi di bawah aplikasi itu berbagai macam platform, kegiatan, bahkan tadi untuk pembayaran bisa berbagai kanal. Nah, karena Ibu tadi sudah berinovasi, kita tanya ke sebelah Ibu gitu ya. Ya, karena Ibu yakin Bu, Ibu tidak akan juga bisa berhasil sendiri ya. Dalam rangka elektronifikasi ini pasti harus ada dukungan. Begitu ya Pak ya? Betul. Kolaborasi begitu ya dari Bank Sumut selaku partner dalam rangka melayani pemerintah daerah dan juga melayani masyarakat. Nah, saya mohon masukan dari Pak Hadi ini selaku Direktur Pemasaran. Bagaimana nih kondisi, posisi, serta apa yang telah dilakukan Bank Sumut dalam rangka tadi mendukung program kegiatan Ibu Wali Kota Pematang Siantar. Silakan Pak. Ya, yang pertama tentunya saya ucapan selamat nih ya. Iya dong, keren ini sementara ini nilainya berdua. Prestasi yang luar biasa. Iya betul. 4 bulan ya Ibu ya. Iya, Pak. Dan tentunya kita harapkan untuk tahun depan menjadi terbaik di Indonesia. Amin, amin, amin. Nah, kalau kembali kita kepada elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, tentunya ini kan tidak berdiri sendiri. Ada suatu situasi ekonomi, keadaan, serta cara pandang kita dalam melakukan transaksi. Oke. Memang digitalisasi proses di perbankan ini bukan hal baru ya. Iya. Dan selama ini itu masih satu pilihan Pak. Pilihan apakah kita mengambil atau tidak. Nah, pandemi itu bagi kami merupakan suatu momentum. Sepakat, betul Pak, Ya, dengan mantap. pandemi memang Bank Sumut mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus melakukan perubahan yang mendasar dalam melakukan transaksi. Jadi kalau boleh saya koreksi juga, Bank Sumut dengan Pemda Kota Pematang Siantar itu bukan mitra ya Ibu ya. Kami itu seperti bapak dengan anak. Karena apa? Sedap. Pemda Siantar kan sebagai pemegang saham. Iya, betul. Kepalanya Bank Sumut. Tentunya ini sudah merupakan satu kewajiban bagi kami untuk berkolaborasi dalam melakukan setiap tindakan yang kami lakukan. Nah, dalam kesempatan ini yang saya katakan tadi, pandemi itu Bank Sumut akan melakukan perubahan dengan melakukan pertama ya di internal kita. Betul. Internal kita yang pertama itu melakukan reformasi lah kalau kita akan terhadap sistem. Ya, sepakat Pak. Yang kita lakukan dengan meningkatkan yang seperti saya jelaskan tadi, kapasitas core banking kita. Sehingga tadi bicara ya open source terhadap berbagai macam platform itu bisa kita satukan. Yang kedua juga memang sebagai tekad kami itu kami setiap tahun meningkatkan anggaran untuk pengembangan IT. Ya, jadi dengan pengembangan IT memang IT ini kan termasuk apa ya yang paling cepat berubah. Nah, ya, hari ini udah paling keren gitu ya. Ternyata terlambat lagi besok. Sudah. Jadi ini kita senantiasa harus melakukan perubahan, terutama bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari pemerintah daerah. Nah, dalam kesempatan ini memang saya boleh katakan Siantar ini apa ya? Kesibukan kami banyak dengan pemerintah daerah lain. Siantar saya nggak begitu kedengeran gitu, tapi saya laporan di sini paling banyak program yang sudah kita lakukan dengan Pematang Siantar gitu. Dan yang paling luar biasa itu untuk QRIS-nya Pak ya, itu tadi saya katakan untuk e-kir dan e-parking itu untuk sampai dengan posisi di April saja untuk e-parking sudah hampir 5.000 transaksi Pak. Mantap ya. 50.000. Jadi ibarat kata kalau Siantar itu sedikit bicara banyak bekerja gitu ya. Cakep.
Jadi memang inilah yang menjadi satu modal bagi kami, di mana pemerintah daerah sangat mendukung dan bukan hanya kepala daerahnya, cuman sampai jajaran ke bawahnya itu Iya, betul. punya tim yang kuat, dan tim Bang Sumut juga kami dedikasikan untuk kapan saja kalau ada kebutuhan, ada permintaan, bahkan kalau ada permasalahannya Ibu ya, kita akan Terima kasih. terus Iya, lakukan. Nah, yang perlu kita jelaskan dalam program ini kan Bang Sumut juga memperluas juga kanal-kanal pembayaran kita yang saya katakan tadi, nanti akan saya jelaskan, dan kita juga meningkatkan kemampuan kapasitas program yang dimiliki kita dengan cara memperluas dan memperbaiki fitur-fitur kita. Jadi kalau dulu kita begitu dipanggil Pemda itu udah merasa apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau sekarang kami kalau dipanggil itu senang. Iya. Apa yang mau kita kolaborasikan. Sepakat, jadi Pak. semangat itulah yang kita tanamkan dalam kerjasama ataupun kemitraan ataupun hubungan antara orang tua dengan anak, bagaimana pendapatan asli daerah itu bisa ya lebih meningkat ya, kebocoran Ya, itu bisa semakin ditekan gitu ya. berkurang, dan tentunya yang paling penting efektivitas dari setiap program yang kita rencanakan. Oke, baik. Tahan dulu Bapak, jangan terlalu semangat Pak. Ya, kita break dulu karena ada iklan nih. Jadi podcast Kemendag itu banyak iklan Pak yang masuk Pak. Walaupun iklan pemerintah Pak ya, tidak boleh iklan umum. Oke, baik pemirsa. Tunggu untuk yang berikutnya apa? Lebih seru lagi. Bersama saya, Keuda Podcast. Terima kasih. Belanja nggak bawa uang tunai? Ya bisa lah. Eta pakai Kris untuk kemudahan semua transaksi pembayaran. Baiklah pemirsa yang budiman, kita lanjutkan lagi. Kepenasaran Bapak dan Ibu akan kita jawab. Tentunya saya tanya lagi nih ke Bang Sumut nih. Tadi kan Ibu Wali Kota sudah menyampaikan saya inovasinya ini, saya inovasinya itu. Semua elektronifikasi. Bahkan yang kita bangga adalah bagaimana pematang siantar, pengelolaan retribusi sudah menggunakan elektronifikasi. Tentunya tugas Bapak adalah bagaimana mengimbangi Ibu. Nah kan, lari Ibu harus diimbangi. Dengan apa? Apakah bagaimana dan caranya seperti apa? Tentang Bapak mengembangkan diri kerjasama dengan PJP atau penyelenggara jasa pelayanan. Silakan. Kok pelayanan sih? Pembayaran Bapak ya. Silakan Pak, Seperti apa Pak? Memang ini satu kegiatan yang berkelanjutan ya. Iya, sepakat Pak. Yang berkelanjutan, bagaimana kita bisa bersinergi Mhm. membantu Ibu khususnya ini. Jadi memang Bang Sumut dalam hal ini di samping kita mengembangkan satu program tersendiri yaitu mobile banking kita, yang dimana ini juga bisa digunakan sebagai salah satu alat ya channel pembayaran untuk melakukan transaksi, bahkan itu juga bisa untuk melakukan
melakukan pembayaran pajak. Oke. Tapi kan problemnya bagaimana supaya seluruh masyarakat bisa lebih mudah melakukan transaksi. Sepakat, Pak, Ya, sepakat. nah, tentunya kita harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, di sini kami memang Bank Sumut nggak mau kalah ini Nah, dengan oke. bank-bank yang sudah lebih dahulu ya melakukan elektronifikasi, Betul. digitalisasi, dan kami pikir kita sudah melakukan dengan fintech, ya, Oke. seperti Bukalapak, dan lain-lain. Kita dengan e-commerce juga E-commerce, kita ya. melakukannya sama. Dan yang paling penting kalau kita bicara segmen ini kan kita masih masyarakat menengah ke bawah ya, yang tentunya di situ dibutuhkan jalur atau jalur distribusi Oke. yang lebih banyak. Nah, kami kerjasama dengan modern seperti Indomaret, Oke. Alfamaret ya. Dengan merchant ya. Merchant-merchant Oke. itu kan lebih tersebar sehingga masyarakat lebih gampang untuk melakukan dalam hal ini misalnya pembayaran pajak tanpa harus datang ke Bank Sumut Ya. ataupun datang ke kantor-kantor pelayanan pajak. Iya. Habis di ongkos lah Pak ya kalau jauh ya. Iya. Tadi seperti Kasihan. diskusi kita, memang kadang-kadang besarnya pajak itu lebih kecil ya dari ongkos. Nah, itu dia, Misalnya, Pak. Mungkin pajak daerah itu ya Bu ya, di daerah pajaknya mungkin hanya 20.000, 30.000 untuk PBB, tetapi untuk ongkos dia sudah meninggalkan pekerjaan, ya, meninggalkan rumah, ya, atau bawa anak sudah. Jadi banyak pengeluaran yang harus menjadi expand dari para wajib pajak itu. Dengan program-program ini tentunya itu tidak terjadi lagi. Oke. Sehingga dengan mengunjungi Alfamart atau Indomaret yang terdekat itu bisa terlayani ya kebutuhan mereka untuk melakukan kewajiban sebagai warga negara. Oke. Artinya berarti sekarang Bank Sumut sudah ready ya kerjasama dengan fintech sudah, dengan merchant oke, dengan e-commerce sikat semua ya. Sikat semua. Jadi artinya tidak ada alasan lagi nih buat warga terutama di Siantar gitu ya dan seluruh yang wilayah ada di Sumatera Utara untuk sulit bayar pajak, sulit bayar retribusi. Artinya Bank Sumut sudah memberikan jalan, sudah memberikan layanan yang terbaik. Bahkan Atas ada gimana? tambahan lagi, Apa tuh? Pak. Gimana tuh, Pak? Gimana? Dengan kantor pos juga kita Nah, sudah oke. Mantap betul, Pak. Jadi setiap daerah itu sudah tidak ada lagi yang tidak terlayani untuk melakukan pelayanan Iya. pajak. Dan mungkin ke depan ada hal lain mungkin Pak yang akan contoh misalnya apakah nanti Bapak kerjasama dengan BUMDes begitu ya? Oh, iya. Nah, itu dia Ya. Pak, atau nanti ada laku pandai lain di daerah itu? Ini yang belum saya jelaskan ya. Tentunya oke. itu nanti itu terkait dengan permasalahan. Oke. Ya memang kita baru akhir tahun kemarin mendapat izin untuk sebagai salah satu bank yang bisa melakukan agen laku pandai. Oke, sepakat. Yang kita namakan Sumut Link. Jadi ini juga untuk mengatasin kita kantor-kantor kita tidak harus buka di setiap Sepakat, sudut. iya. Atau tadi tidak harus punya ATM untuk melakukan pembayar, tetapi agen-agen laku pandai. Jadi gini, sebenarnya salah satu keunggulan agen laku pandai Bank Sumut ini adalah bisa untuk menerima pembayaran pajak. Nah, iya. Itu yang Sepakat. bukan nggak bisa, yang belum Iya. bisa dilakukan oleh agen laku pandai yang lain. Oke, baik. Tahan dulu dari Bapak nih. Sekarang kita tanya ke pembinanya nih. Akhirnya kena juga ya. Iya, wajib dong. Kan masalahnya program ETPD ini walaupun ini sebetulnya program wajib bagi pemerintah daerah, begitu ya. Tapi tentunya saya yakin lah seluruh Indonesia ini Pak Munandar mohon izin. Kayaknya berat kalau untuk melakukan sendiri ya ataupun hanya dibantu dengan partner selaku Bank RKUD. Sementara ini gerakan ini yang betul-betul masif dan memang harus segera dilaksanakan. Nah, bagaimana sekarang perannya Pak Munandar nih selaku Kepala KPW di Pematang Siantar dalam rangka mendukung program dan melaksanakan program serta yang paling utama pencapaian target program ETPD ini. Silakan Pak Munandar. Baik, ya terima kasih Pak An. Sebelumnya saya juga sama kayak Pak Hadi mengucapkan selamat dan bangga Ya. nih Ya, sebagai siap, warga siap. Siantar, Ibu Wali telah membawa Siantar ke peringkat
kedua. Dua, iya, Dan saya betul. penting sementara nih. Iya, sementara, Saya berharap peringkatnya nanti turun Amin. dari 2 ke 1. Ke 1, iya. Kalau ketiga malah naik. Naik. Saya doain supaya turun mudah-mudahan. Iya. Gitu. Tapi sepotong Pak, mohon maaf saya potong. Iya. Nomor 2 tuh si Indonesia. Oh iya. Dan itu juara satunya mohon maaf di luar Sumatera. Dan sementara kan nanti championship hanya Pulau Sumatera aja. Ya. Sementara berarti nomor 1 di Iya, Sumatera. betul. Itu Pak. Mudah-mudahan. Iya. Baik Pak Anan, terkait ETPD ini kami dari Bank Indonesia sebagai bank sentral setidaknya melakukan 3 hal. Oke, Untuk saya membantu catat ya Pak Yani. pemerintah Oke. daerah dan juga perbankan. Yang pertama kita melakukan capacity building. Oke. Ini kan sesuatu hal yang baru nih Pak Anan, Ya. digitalisasi, elektronifikasi. Ya kita sama-sama tahu kan tidak semua ASN, OPD itu latar belakangnya ekonomi Betul. atau teknik informasi, mungkin dulu jadi ada lulusan pertanian atau mungkin kimia. Ini ngomongin digitalisasi apa gitu Ya, kan. betul. Nah, jadi kita melakukan capacity building, kita bisa menghadirkan apakah dia narasumber, termasuk juga misalnya dari penyedia jasa yang fintech, menjelaskan bagaimana sih mekanisme digitalisasi, Oke. termasuk juga mendatangkan misalnya seperti dari Kemendagri, ketentuan atau Siap. apa. Intinya kita mendorong supaya wawasan pengetahuan kawan-kawan di OPD sebagai pelaku langsung ETPD itu bisa meningkat. Oke. Karena kalau mereka sudah paham, tentunya sudah akan tahu mau ngapain. Itu dia. Kalau Siapa nggak- berbuat apa Betul. gitu ya. Kalau Oke. enggak, saya mau ngakuin apa, saya aja nggak tahu apa itu digitalisasi. Jadi Betul, itu. betul. Sepakat. Kemudian yang kedua kami lakukan adalah kami melakukan fasilitasi. Oke, Jadi betul. sebagai fasilitator Bank Indonesia, apakah menghubungkan antara pemerintah daerah dengan pihak lain yang bisa melakukan kerjasama untuk elektronifikasi. Misalnya dengan penyedia jasa apakah dari perbankan atau non-bank atau pihak-pihak lain yang bisa memang dengan adanya kerjasama ini menciptakan suatu layanan elektronifikasi. Oke. Nah, kami ini kalau melihat Pemdanya semangat, itu BI 2 kali lebih semangat Pak. Betul. Dan saya melihat ini ada di pematang siantar. Betul. Jadi bapaknya terpacu gitu ya. Jadi adegan itu terpacu. Siap. Kadang-kadang kan kita kalau BI-nya udah semangat, Pemdanya nggak semangat, kita aduh ngenes kan Pak. Iya, betul. Kan Sepakat. padahal ini bukan tugas utama kita sebenarnya. Betul, Tapi sepakat, kalau Pak. ngeliat Pemdanya semangat, kita semakin semangat. Bu Wali ini awalnya mohon maaf Ibu, waktu saya kan Ibu Wali ini orang Jogja nih, kan lembut orangnya kan. Iya. Aduh, saya agak khawatir nih, Ibu bisa kuat gak seperti orang Sumatera Oke. Utara. Ternyata begitu rapat TP2DD saya baru tahu, walaupun orang Jogja. Tapi kalau urusan kerja Sumatera Utara. Jadi begitu rapat TP2DD itu dikejar sama Bu Wali. Langsung dibuka dengan horas. Horas gitu. ya. Oke. Langsung tanya gimana program yang tahun lalu. Ini Bu e-parking udah sampai mana? E-parking kenapa kendalanya? Ibu Oke. langsung cecar. Kalau memang tidak bisa kita bina, kita ganti yang jalur parkirnya. Jadi memang tegas. Oke. Jadi memang Ibu walaupun orang Jogja lembut, tapi kalau kerja itu orang Sumatera Utara. Siap. Jadi kami jadi semangat. Bahkan Oke. juga kami lihat dengan inovasi-inovasi bukan hanya masalah pajak tadi Pak Anan sampaikan. Ibu Wali juga menerapkan retribusi yang mungkin agak kurang disentuh oleh Betul, pemerintah lain. sepakat Pak. Bahkan Ibu juga menyentuh retribusi yang mungkin orang agak lalai, mungkin misalnya retribusi pemakaman, taman Oke. makam. Ini salah satu program yang direncanakan oleh Oke. Pemkop Matang Siantar untuk memudahkan orang untuk membayar iuran tahunan untuk makam. Oke. Kan orang jadi mudah lah Mhm. dari rumah bisa bayar iuran. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat kami semakin semangat untuk melakukan fasilitasi terhadap ETPD. Itu yang kedua. Yang ketiga kami melakukan pembentukan ekosistem. Oke. Jadi suatu program itu akan berhasil apabila memang ekosistemnya mendukung. Oke. Dengan sendirinya masyarakat mungkin yang awalnya mungkin malas melakukan transaksi non tunai atau mungkin ada hambatan, tapi kalau ekosistemnya semua sudah non tunai, mau nggak mau mereka akan melakukan itu. Oke. Lalu bagaimana kami melakukannya? Kami membuat event-event yang untuk mendorong ekosistem non tunai itu terselenggara. Misalnya ada pekan kris, ada oke. macam pekan bazar, orang kalau belanja bayar pakai kris dapat diskon. Jadi orang yang selama ini belum pernah pakai kris, oh ternyata Terpaksa kris itu gitu ya. terpaksa. Nah nantinya harapan kami setelah mereka tahu, mereka akan membayar pajak pakai kris juga. Iya. Dan juga transaksi lainnya dengan kris. Bahkan salah satunya yang kerjasama kita dengan Pemkot Pematang Siantar itu becak wisata Ibu ya. Oke. Jadi kita memberikan kris kepada pengemudi becak BSA. Oke. Jadi tidak perlu bayar tunai, itu Mhm. pakai kris bisa bayar. Nah, jadi ini Cakep. ekosistem seperti ini kami harapkan bisa membentuk perilaku atau behavior masyarakat untuk bertransaksi non tunai. Oke. Itu 3 hal Pak. Oke, jadi artinya sekarang ini bagaimana intinya membuat habit
baru gitu ya Pak ya. betul. Kebiasaan baru, budaya baru yang mungkin mohon maaf kita jangan kalah sama anak-anak ABG sekarang Bu ya. Iya. Yang walaupun generasinya mereka milenial, kita lahir di zaman kolonial, kita harus ngimbangi mereka kan gitu ya Pak ya. Bagaimana kita habit baru. Oke. Melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Bapak. Tentunya Pak, itu kan tadi program dengan pemerintah daerah. Iya. Tugas Bapak yang pertama dilupakan nih Pak. Apa? Yang pertama adalah Bapak membina Bank Sumut tentunya. Betul. Nah, bagaimana nih Bapak sekarang ini posisinya sebagai Bank Indonesia di KPWS Pematang Siantar membina Iya. dan ya mungkin mengasistensi lah begitu ya Bank Sumut agar program ETPD-nya bisa berhasil. Silakan. Iya. Sama seperti Pemko pemerintah daerah, kami juga melakukan setidaknya 3 hal. Oke, saya Jadi, catat lagi. tiga terus nih pokoknya. Oke, saya catat terus ini. Iya. Ya. Yang pertama, kami tentunya untuk melaksanakan suatu program ada suatu produk atau layanan dari Bank Sumut. Nah, jadi kami mencoba di sini untuk memperlancar program tersebut, bagaimana proses perizinan Oke. yang terkait dengan apakah layanan produk dari Bank Sumut yang ada di kewenangan Bank Indonesia, kita usahakan mempercepatnya. Oke. Tapi tentunya dengan persyaratan yang lengkap. Iya. Jadi bukan berarti tanpa dokumen lengkap bisa keluar izinnya, enggak. Izinnya lengkap, tapi service level agreement-nya yang mungkin Oke. bisa 30 hari, kenapa nggak 20 hari? Kita akan bantu kawal dengan menghubungi kantor pusat, kewenangannya di sana. Tolong yang punya Bank Sumut ini kalau sudah lengkap diproses, kalau yang kurang apanya yang kurang. Oke, percepatan lah ya di situ Betul. ya. Jadi ada akselerasi interaksi. ya. Jadi kita nggak Oke. menunggu. Oke. Apa yang kurang ini kita lengkapin. Oke. Itu salah satunya. Jadi yang pertama itu kita membantu proses supaya Bank Sumut ini bisa mengejar ketertinggalan dari pesaing-pesaingnya juga. Nah, betul. Jangan sampai yang lain sudah menyediakan produk ini, Bank Sumut belum bisa. Belum. Padahal pemerintah daerah membutuhkan itu. Iya, Nah, sepakat, itu yang sepakat. pertama. Yang kedua kita bersinergi. Ah, oke, sini. Karena kita bersinergi ini dalam bentuk berbagai hal. Misalnya kita join event. Jadi ada suatu kegiatan, ya kita join, kita ajak Bank Sumut, yuk kita melakukan misalnya kayak tadi Pekan Kris atau apa, kita ajak Bank Sumut atau Pekan Non Tunai. Yuk kita lakukan, nanti mereka akan berpartisipasi dengan memberikan informasi, menyampaikan layanan apa produk apa saja yang ada di Bank Sumut supaya para masyarakat itu tahu, oh Iya. Bank Sumut ini ada punya ini loh, punya layanan ini loh, ngapain saya, mohon maaf ya, ke bank lain, padahal saya butuh Bank Sumut untuk membayar pajak. Oke, Nah, jadi sepakat. seperti itu. Dan selama ini kami juga apresiasi Pak Hadi, Bank Sumut sangat enak diajak kerjasama. Itu kalau tiba-tiba kepala cabang di Siantar, Pak kita ketemu yuk rapat TP2D, siapa? Belum satu telepon udah di depan kantor Pak. Ah, siap. Saking Keren cepatnya. ya. Oke, Saking mantap cepatnya itu, ya, itu. Pak. Jadi kerjasama itu sangat-sangat bagus. Oke, siap, Kami siap, apresiasi Bank Sumut dalam hal ini. Terus yang ketiga, Pak, kami juga mendorong supaya Bank Sumut dan juga perbankan lain secara umum, tapi Bank Sumut khususnya, bagaimana terus mengupgrade teknologi. Oke, Infrastruktur ya, harus upgrade ya. di-upgrade. Jadi ini penting dan tentunya kami yakin OJK juga sebagai regulator perbankan juga pasti dalam bisnis plan Bank Sumut pasti dilihat berapa anggaran untuk inovasi atau teknologi. Ya, Karena ini penting, bank ini nggak bisa bersaing kalau Oh, iya. teknologinya kalah. sepakat. Sekarang era teknologi, jadi mereka akan melihat rencana bisnis plan-nya Bank Sumut itu bagaimana. Dan kita juga tentunya membantu, memfasilitasi apabila mungkin nanti ada sesuatu yang dibutuhkan oleh Bank Sumut, misalnya butuh referensi, Oke. misalnya vendor yang bisa mengupdate teknologi mereka, kita kan punya jejaring banyak bank sentral, kita akan bantu untuk fasilitasi. Itu Oke. Pak Anan. Mantap ya. Jadi artinya sekarang tidak ada alasan lagi nih Bank Sumut kesulitan dalam rangka perizinan Iya, gitu kan, betul. kesulitan dalam rangka koordinasi bahkan asistensi. Artinya sekarang Bank Indonesia pun sudah menyambut gitu ya. Artinya sekarang udah tune in nih antara pemerintah daerah, Bank Sumut dan juga Bank Indonesia. Iya, betul. Beralih lagi ke Ibu. Ibu, ya. Oke. Jadi Bank Sumut sudah memberikan pernyataan. Bank Indonesia sudah memberikan pernyataan. Saya kembali ke Ibu, Bu. Kan dalam rangka elektronifikasi, bagaimana pembayaran pajak tadi yang Ibu sampaikan, pembayaran retribusi, semuanya elektronifikasi. Namun yang harus kita pikirkan, Bu, di Siantar ini kan segmennya beda-beda ya, Bu ya. Dari mulai mohon maaf ya, masyarakat yang ya golongan paling bawah, walaupun mohon maaf, zaman sekarang tukang mulung, mohon maaf sekali, tukang mulung pun udah pakai handphone sekarang ya. Tapi segmen itu semua itu harus bisa Ibu masukkan begitu ya, agar mereka paham. Nah, kemudian juga cara Ibu sosialisasi dan edukasinya seperti apa? Tentunya kan tadi Pak Munandar sampaikan, Ibu ini mohon maaf orang Jogja, ya kan?
Artinya Ibu juga harus memahami dong kondisi kultur yang ada di Siantar ini. Bagaimana nih kiat-kiat Ibu nih seperti itu ya? Silakan Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak Anaan. Kalau tadi Pak Munandar menyampaikan 3 hal, saya juga nggak mau kalah. Cakep. Ada 3 kunci Pak. Aku heran nih hari ini 3 semua nih. Oh, mungkin karena tamunya 3 ya. Nah, semua 3 ya. Saya nggak anggap aja nggak ada lah. Silakan Bu, silakan Bu. Baik, jadi ada 3 kunci yang kami lakukan untuk dalam hal ETPD ini Pak. Oke. Jadi yang pertama adalah sosialisasi, kedua koordinasi, dan yang ketiga adalah komunikasi. Oke. Nah, ini kita bicara yang satu dulu ya Pak ya. Silakan. Sosialisasi. Jadi untuk sosialisasi ini kami lakukan secara masif, temporer, dan berkelanjutan. Artinya terus menerus untuk melakukan sosialisasi kepada semua pihak, baik secara tatap muka terbatas maupun melalui media cetak dan elektronik. Oke. Karena kami menyadari bahwa sosialisasi adalah bagian yang sangat penting di dalam proses untuk memperkenalkan suatu kebijakan baru yang di dalamnya sekaligus memberikan edukasi kepada semua pihak tentang apa manfaat dan tujuan dilaksanakannya suatu kebijakan yang khususnya tentang elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Jadi yang kedua adalah koordinasi. Koordinasi ini kami lakukan baik internal maupun eksternal. Nah, baik yang internal ini adalah kami berkoordinasi dengan instansi kami di dalam OPD sendiri Pak. Kalau di dalam OPD yang berkaitan dengan perpajakan ini, bagian keuangan tentunya. Kemudian untuk yang eksternal kami berkoordinasi dengan instansi vertikal. Ya seperti bapak-bapak ini dengan Bank BI dan dengan Bank Sumut. Di situ kami berkoordinasi sehingga bapak-bapak yang bersama saya inilah yang juga mempunyai kontribusi yang besar di dalam keberhasilan kami melaksanakan ETPD ini. Dan kami mempunyai komitmen yang kuat bagaimana kami mempunyai tugas kami adalah mengoptimalkan fungsi TP2DD Kota Mampatang Siantar. Jadi yang ketiga adalah komunikasi. Pak, kita tahu bahwa Pematang Siantar adalah mempunyai sifat yang plural dan heterogen. Artinya di situ banyak sekali suku bangsa, ras dan lain sebagainya. Di situ perlu dilakukan pendekatan-pendekatan secara istimewa. Jadi apa yang disebut dengan istimewa di dalam kami mendekati kepada nanti pelaku-pelaku yang berkaitan dengan sistem elektronika ini, bahwa yang pertama adalah melalui pendekatan kekeluargaan, kemudian pendekatan secara adat, di mana nanti kami juga memakai ataupun tokoh-tokoh adat untuk melaksanakan sepakat betul kebijakan Ibu lah ya. Untuk melaksanakan bagaimana supaya kebijakan pemerintah ini yang memang untuk menaikkan PAD dan untuk tentunya untuk menaikkan pelayanan kepada masyarakat ini dapat berhasil dari dengan cara kekeluargaan dan dengan cara adat. Jadi yang pertama kami melakukan pemahaman kepada nanti yang pejuang-pejuang PAD ini. Contoh adalah penggunaan e-parkir. Di sini kita tahu bahwa e-parkir ini sudah kami laksanakan di jalan protokol. Nah, kami menerangkan, kami memahamkan kepada mereka bahwa penggunaan elektronika ini bukan suatu hal yang berat, tapi itu suatu hal yang lumrah. Karena sekarang orang semua tadi kan sudah memakai handphone, sudah memakai sudah kenal dengan internet gitu ya Bu ya. Jadi ini bukan suatu hal yang aneh gitu. Iya, betul. Dan kemudian kami juga menerangkan bagaimana manfaat dan tujuan dari program tersebut. Kemudian ada lagi ya Pak, yang satu lagi Pak, kami memberikan motivasi kepada mereka bahwa aplikasi yang baru ini ataupun penggunaan e-parkir ini tidak akan mengurangi pendapatan mereka. Betul, itu yang harus ditanamkan. Takutnya mereka ketakutan gitu Bu ya. Kami jadi dengan kita menggunakan aplikasi ini e-parkir dengan secara kontinu dan serius dan sungguh-sungguh, itu otomatis pendapatan dari pelaku-pelaku juru parkir ini akan otomatis meningkat Pak. Betul. Kita akan jadi jangan takut bahwa ini
tidak akan mengurangi pendapatan dari pejuang-pejuang e-parkir. Dan satu lagi Pak, yang penting adalah kami memotivasi para juru parkir bahwa mereka adalah pejuang-pejuang PAD. Betul, sepakat. Mereka atau juru parkir ini yang mempunyai kontribusi yang tinggi di dalam menaikkan PAD, sehingga mereka semangat Pak. Berarti saya ini, yang para juru parkir ini sudah memberikan kontribusi untuk menaikkan PAD Kota Pematang Siantar yang nanti muaranya akan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu yang penting. Oke. Motivasi itu. Betul, Bu. Jadi artinya sekarang jika perlu nanti mungkin Ibu ke depan penggajian para petugas e-parkir itu Iya. berdasarkan target, Bu ya. Iya. Target meningkat, pendapatan mereka meningkat Iya, juga gitu ya, Bu ya. iya, Kan iya. tidak ada salahnya kan Iya, itu iya. diberikan kewenangan Iya. pada Bupati Wali Kota se-Indonesia ini. Iya, iya. Baik, pemirsa podcast Keuangan Daerah. Biar lebih penasaran, suasana udah mulai panas nih ya, suasana lebih panas karena nanti akan kita bahas hal-hal yang lebih detail lagi, lebih mendalam lagi, bahkan kita korek permasalahannya apa. Kita tunggu di segmen berikutnya. Selamat siang, Kota Pematang Siantar menerapkan parkir non tunai, yaitu berada di lokasi Jalan Sutomo, mulai dari simpang Jalan Surabaya sampai dengan simpang Jalan Diponegoro, terdapat 4 titik parkir. Jadi ketika kita memasuki areal parkir tersebut, tidak diperbolehkan lagi memakai cash atau pembayaran dengan cash, tetapi mari kita pakai dengan dompet digital. Boleh itu melalui OVO, ShopeePay, GoPay, Dana, Link Aja atau Kris. Semoga tetap bisa terlaksana dengan baik untuk kemajuan Kota Pematang Siantar, untuk Kota Siantar sehat, sejahtera dan berkualitas. Horas. Kawasan parkir non tunai, di mana pemerintah Kota Pematang Siantar telah menerapkan titik daripada simpang Jalan Surabaya sampai di Diponegoro adalah kawasan parkir non tunai. Apakah Ibu sudah punya uang digital atau dompet digital seperti dari Dana, Gojek, OVO, Link Aja, ShopeePay? Oh, bisa Bu, sangat bisa. Mohon dibantu Bu. Ya benar Bu. Di scan Bu ya. Rp2.000 Bu. Ya, langsung oke Bu. Oke. Ya, sangat praktis Bu. Terima kasih Bu. Baik pemirsa yang budiman, yang terhormat dan yang saya cintai, saya banggakan. Kita lanjutkan penasaran kita jawab sekarang oleh para narasumber. Tadi sudah dari Ibu, dari Bang Sumut, sekarang tugasnya Bank Indonesia. Begitu ya. Tadi Ibu Wali Kota menyampaikan Pak Munandar bahwa beliau bisa bergerak terutama masalah ETPD ini kan ada tim TP2DD. Gitu ya. Artinya TP2DD ini kan dalam rangka melaksanakan tugasnya, terutama dalam rangka mensukseskan atau mengimplementasikan ETPD, pasti mereka ini sesuatu hal yang baru. Nah, bagaimana nih peran Bank Indonesia selaku pengasistensi lah begitu bahasanya ya, ataupun membina tim TP2DD ini agar pelaksanaan tugas terutama mengenai TP2DD ataupun mengenai implementasi ETPD bisa berjalan dengan baik nih Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ran. Ya. Jadi sama Pak, 3 hal Pak sederhana. Aduh, Ya kan, saya catat 3 tiga lagi. lagi, Pak. Oke, saya catat lagi. Lanjut Yang silakan. pertama, kita intens Pak berkomunikasi dengan PIC TP2DD, Oke. baik di Pematang Siantar maupun kabupaten lainnya. Kenapa?
Karena ini kan kadang-kadang laporan itu harus disubmit segera. Nah, kadang-kadang kan mungkin mereka sibuk atau apa. Ya. Jadi kita intens sih, kita selalu menanyakan bagaimana Pak laporannya, sudah selesai atau belum, apa yang kurang, apa yang kendalanya, kita akan bantu. Jadi intinya adalah komunikasi itu intens kita lakukan. Yang kedua, kita selalu melakukan sosialisasi dan edukasi. Ya. Karena kan nanti ada berbagai macam arahan dari TP2DD pusat misalnya kan, ini harus seperti ini. Nah mungkin itu tidak terdeliver dengan bagus ke daerah. Jadi kita di situ menjadi mediasi untuk menyampaikan Bapak Ibu begini ya laporannya gini-gini. Nah itu kita sampaikan. Yang ketiga kita memberikan apresiasi nanti rencananya Pak. Jadi kita juga akan menilai TP2DD yang memang dia disiplin laporannya, dia juga kegiatannya juga bagus. Jadi rencana kita akan memberikan apresiasi kepada TP2DD di wilayah kerja BIM Pematang Siantar, bentuknya nanti bisa apa aja. Karena ini juga kami lakukan di TPID. Jadi kita memberikan penilaian lah di luar nanti yang apresiasi nasional tuh lain lagi Pak Presiden. Ini untuk memotivasi kawan-kawan TP2DD. Oh mungkin tadi ada permohonan dari Bu Bupati Wali Kota. Oh iya. Hadiahnya mobil listrik. Betul. Mungkin awalnya kita kasih listriknya dulu Pak. Nanti mobilnya nyusul gitu Pak. Oke. Nah kita enak amat dari tadi ya ngomonginnya tentang bahagia, lancar gitu ya. Padahal sebenarnya di belakang kita ini atau mungkin Bapak dan Ibu semuanya juga pasti menghadapi kendala. Saya tanya ke Pak Tengku dulu deh, kira-kira kendalanya apa sih Pak? Sebetulnya kan Bapak tadi enak-enak aja ngomongnya nih, ya kan? Siapa tahu ada kendalanya. Silakan Pak, silakan. Kita terbuka aja di sini. Iya. Kendalanya juga setidaknya ada 3 Pak kendalanya. Saya catat lagi. 3 lagi Pak. Yang pertama mungkin literasi digital keuangan yang kita masih rasakan kurang kan. Nah ini tentu kita tidak bisa menafikan mungkin dengan background latar belakang ilmu yang mungkin tidak ada hubungannya dengan digitalisasi. Tentu kawan-kawan juga di TP2DD juga mungkin tidak secepat orang lain yang mungkin ada background ilmu ekonomi atau digitalisasi. Jadi memang literasi ini penting dan itu suatu kendala yang memang kita harus atasi. Yang kedua adalah continuity tim TP2DD. Karena kan bergerak terus nih Pak Anan. Betul. Jadi ada mutasi, ada promosi. Jadi yang TP2DD ini sudah kita bina, sudah ready, tiba-tiba digantikan yang lain. Sama Bu Wali dipromosikan ke yang lain. Masuk lagi yang baru, pulang lagi dari awal. Betul. Nah, itu suatu kendala. Kita butuh waktu lagi untuk mententir mereka, membina mereka, itu kendala. Terus yang ketiga adalah komitmen. Jadi gini, mungkin komitmennya sudah ada, tapi tindak lanjutnya yang masih berhenti. Jadi sudah nyiapin tuh roadmap-nya sudah ada Pak, kami sudah ada ini, tapi mana implementasinya? Belum. Nah ini mungkin 3 hal, mungkin kendala-kendala yang kita hadapi dalam pelaksanaan program TP2DD. Betul. Nah sekarang ke Bang Sumut nih. Tadi dari kacamata Bank Indonesia, sekarang dari kacamata Bapak. Kan Bapak tadi sudah merencanakan kegiatan dan lain seterusnya begitu ya? Kemudian kira-kira sekarang kendala yang Bapak hadapi apa? Sekaligus saja deh dengan bagaimana rencana untuk cari solusi dan rencana Bapak ke depannya seperti apa gitu ya. Silakan Pak, silakan. Di 3 pertanyaan Pak ya. 3 langsung. Habis tadi diawali 3 mulu sih. Jadi saya 3 juga nanti. Ya kendala juga saya ada 3. Boleh, silakan. Saya catat nih, saya catat. Ya. Jadi memang yang paling sebenarnya bukan kendala, tantangan ya, lebih berat kepada tantangan. Jadi kita sudah punya program, sudah punya aplikasi, kerjasama yang intens dengan pemerintah daerah. End usernya ini kan masyarakat. Ya, jadi bagaimana tantangannya ini masyarakat paham dan mau menjalankan dan menggunakan segala program yang kita gunakan gitu. Itu memang ya Ibu juga ya bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat gitu ya. Itu kan kendala yang pertama. Yang kedua tentunya kendala kita ini kan ya mungkin kami ini kita bicara tentang Pematang Siantar. Kalau bagi kami Bang Suma juga kan melayani dan dengan Pemda yang ada 33 kabupaten. Ini beda-beda programnya gitu. Wah, ini juga salah satu kendala yang harus kami hadapin. Dan yang ketiga itu saya bicara perspektif BPD ya. BPD itu sangat rentan terhadap penggantian manajemen. Sepakat, Jadi memang BPD itu problemnya di situ. Ganti manajemen, program yang ada belum tentu ini diteruskan. Agak bicara rempet lah ya, tapi nggak apa-apa dalam kaitan kita. Itu memang fakta kendala yang kita hadapin. Jadi latar belakang manajemen itu mempengaruhi apa yang akan dilakukan. Sepakat. Terkait dengan
kendala untuk sosialisasi tentunya ya kami selalu berkomunikasi, bekerja sama, melakukan program-program kegiatan bersama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Oke. Dan ini sangat efektif, tentunya kami sangat didukung oleh pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini Pematang Siantar, dibantu oleh dari BPKAD-nya, dari pimpinan ada itu melakukan kerjasama dan juga sosialisasi kepada pegawai-pegawai ASN yang ada di pemerintah kota dan Bang Sumut, karena supaya masing-masing orang Bang Sumut dan Pemda Siantar itu juga bisa sebagai orang yang menjelaskan kepada masyarakat. tentang Sebagai agen lah ya, agen gitu ya, untuk tentunya. mensosialisasikan. Yang kedua tadi kan permasalahannya kan platform yang berbeda-beda ya dari sepakat, Pak. ya ini tantangan bagi kami, makanya Bang Sumut harus bisa ya yang mengatasi ini untuk sementara. Kita kadang-kadang ada program sementara yang kedepannya kita harapkan nih setiap Pemda ini kan punya satu apa ya, sistem atau platform yang sama ya, sehingga biaya-biaya investasi itu bisa kita sisihkan untuk hal-hal lain yang lebih untuk pengembangan fitur-fitur tentunya seperti itu. Ya, yang ketiga ini kan kalau perubahan-perubahan itu tentunya kita harapkan apa yang kita buat sekarang ini bagaimana supaya siapapun nanti yang meneruskan itu bisa untuk diteruskan dan ditingkatkan. Nah, ke depan kami ini kan punya 3K juga nih Pak. Kita nggak mau kalah dengan 3-3an ini. Mantap. Ya. Yang sekarang pertama program kan, ya. yang pasti kita ke depan tuh harus punya komitmen lah. Pasti. Komitmen kita itu baik dari manajemen ya, dari komitmen kita tuh apa? Ya kita harus membuat kebijakan yang mensupport, mendukung kerjasama dengan pemerintah dalam rangka mensukseskan TPD ini. Yaitu yang pasti kalau komitmen itu apa? Bentuknya kan bukan hanya komitmen, tapi biaya pengembangannya itu yang harus kami tingkatkan. Nanti pihak BI juga bisa dilihat di OJK kan itu selalu memantau setiap di RBB kita itu kan dilihat pertumbuhannya. Jadi ini salah satu bentuk komitmen. Juga pengembangan SDM dari Bang Sumut itu sendiri, kita melakukan rekrutmen, bahkan pro hire bila perlu kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas dari tenaga-tenaga yang ada di Bang Sumut. Dan tentunya komitmen dari karyawan kita juga ya untuk bisa mensupport, mendukung, melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari manajemen. Yang kedua K-nya itu kolaborasi. Jadi Bang Sumut tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bekerja sendiri. Ya tentunya ya dengan berkolaborasi dengan Bank Indonesia tentunya tadi kita juga mendapat asistensi ya kan, mendapat program melakukan kerjasama ya, kegiatan bersama. Jadi kolaborasi ini tidak hanya dengan BI tapi juga dengan para penyelenggara jasa pembayaran itu sendiri harus kita lakukan. Jadi era sekarang ini tidak bisa kita berdiri sendiri. Nggak bisa. Bahkan tanpa mengurangi rasa hormat ini juga kita berkolaborasi dengan bank-bank lain juga bila perlu kita lakukan. Karena kan Bang Sumut sebagai bank daerah punya keterbatasan. Kadang-kadang ada fitur-fitur yang kita tidak bisa karena faktor permodalan ya. Nah, dalam hal ini kita juga harus berkolaborasi dengan bank lain. Dan yang ketiga yang paling penting adalah konsistensi. Jadi setiap tahun ya, setiap RBB kita lakukan evaluasi, kita harus terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan Pemda, supaya apa yang menjadi cita-cita bersama ya Bang Sumut bisa memberikan tentunya laba yang berkontribusi kepada pendapatan daerah. Iyalah, kan pemiliknya kan pemerintah daerah. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi sudah jelas nih kendalanya apa, solusinya apa, program kedepannya pun apa. Karena tadi saya mendengar Bapak bahasanya kolaborasi, komitmen. Semua kayaknya ngomongin komitmen ini. Nah, saya tanya ke Ibu sekarang komitmennya nih, Bu, dalam rangka melaksanakan tugas Ibu. Kan tentunya tidak bisa kerja sendiri Bu ya. Bagaimana Ibu sekarang bisa bekerja sama menggerakkan nih Porkompinda Bu ya selaku partner Ibu di lapangan agar bisa mendukung program terkait dengan optimalisasi pendapatan asli daerah baik pajak maupun retribusi. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Anhan bahwa
koordinasi dan kolaborasi antar pimpinan daerah merupakan katalisator yang ampuh di dalam mengembangkan ataupun memajukan, melaksanakan semua program. Ya. Dan ini sudah keharmonisan dari Forkompimda ini sudah kami nikmati hasilnya. Jadi Forkompimda ini selain bertugas membahas masalah-masalah yang mungkin sifatnya insidentil yang harus ditangani segera, namun kami juga selalu mengadakan pertemuan-pertemuan rutin yang sifatnya periodik dalam rangka monitoring dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan per 3 bulan sekali. Dan melalui forum Forkompimda ini dihasilkan komitmen bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sehingga akhirnya kepada seluruh unsur Forkompimda kami buktikan bahwa kami ini bukan hanya semata-mata untuk kami memang betul-betul melaksanakan ini dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan dan regulasi yang terukur dan kebijakan pemerintah dan masyarakat kota. Dan contohnya Pak, bahwa di dalam melaksanakan untuk menaikkan PAD, kadang-kadang kami mengajak Forkompimda untuk bagaimana supaya masyarakat itu mau dalam penagihan pajak, kemudian dalam menaikkan PAD juga. Operasi bareng gitu ya, didampingi begitu Ibu ya. Mantap. Semua ini untuk mensukseskan kebijakan yang kami buat. Dan cara-cara inilah yang kami laksanakan Pak. Akhirnya Forkompimda ini terus berkontribusi dan berkomitmen untuk terus mendampingi kami di dalam setiap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya mengarah kepada pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah, mantap banget ya. Jadi artinya sekarang bagaimana Ibu sebagai wali kota gitu ya, berbagi peran dan bisa meng-hire para Forkompimda tadi ya dalam rangka meningkatkan PAD. Salah satunya tadi dengan operasi ke lapangan bareng didampingi. Ya mohon maaf ya kalau Pemda sendiri, siapa lu katanya, malah galakan yang ditagih daripada yang menagihkan. Tapi kalau ada dampingi Forkompimda bahkan operasi ke lapangan gitu ya, kayaknya mantap. Alhamdulillah Bu. Nah sekarang Bu, saya udah keliling Indonesia nih hampir ya mungkin bisa dikatakan 90% udah kami datangi. Rata-rata mereka tuh komplain ataupun bermasalahnya di internet Bu. Ya. Nah saya juga belum dengar nih, apakah Ibu juga sama nih mengalami hal yang sama terkait dengan internet. Nah kalaupun misalnya sekarang Ibu mengalami juga permasalahan di dalam internet, mungkin ada cara Ibu atau trik Ibu atau solusi yang Ibu lakukan sehingga pelaksanaan ETPD ini tetap berjalan dengan baik Bu. Silakan, bagaimana tuh? Jadi kita tidak bisa pungkiri Pak bahwa program ini salah satunya didukung oleh jaringan internet kan? Ya, sepakat Bu. Nah kalau yang seperti area blank spot itu memang dulu kami alami untuk di Kota Pematang Siantar. Namun alhamdulillah pada saat ini di Kota Pematang Siantar untuk jaringan internet sudah bisa terlayani semua dengan jaringan fiber optik. Artinya alhamdulillah lah kalau memang masalah internet itu tidak menjadi masalah bagi kami. Ya. Dan lagi juga memang kota lah ya. Sip, mantap, alhamdulillah nih kalau begitu. Terakhir Bu, sebelum nanti kita ada hal-hal yang lain atau nanti kita break dulu lah. Ini terkait data Bu. Nah, kan kita kerja pasti ada yang harus kita capai targetnya. Karena ini sudah bulannya bulan Juni, artinya udah di bulan ke-6 nih. Data saya ini saya dapat dari sistem aplikasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Pematang Siantar kalau tidak salah per tanggal 21 Juni itu 35,7%. Kira-kira sampai dengan akhir bulan ini nyampe nggak 50% nih? Kalau nyampe, Ibu caranya gimana nih? Biar nanti teman-teman kota kabupaten lain, wah, Pematang Siantar aja buktinya bisa 50% gitu. Bagaimana nih Bu? Terima kasih Pak Anaan bahwa kami tetap optimis. Kami optimis bahwa pada semester pertama tahun 2022 ini realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Pematang Siantar sudah tercapai lebih dari 50%. Alhamdulillah ya. Upaya-upaya yang tentunya kami akan lakukan lagi untuk mencapai target tersebut secara teori bahwa upaya mendorong agar pencapaian target penerimaan PAD sektor pajak daerah dan retribusi daerah bisa semaksimal mungkin hanya dengan dua cara, yaitu cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Saat ini kedua cara tersebut menurut kami belumlah cukup dan belum maksimal. Ya, belum maksimal ya.
maka perlu kami inisiasi dan kami ciptakan cara-cara yang lebih masif dan inovatif, tentunya dengan cara elektronifikasi dan digitalisasi. Iya, Pak. Jadi itu merupakan suatu solusi yang cepat memang dalam rangka bagaimana kita merubah dan berpikir lebih one step ahead ke depan dalam rangka pengolahan pajak ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Ada hal nanti di segmen terakhir terkait dengan rencana ke depan seperti apa. Kita tunggu di segmen terakhir. Terima kasih. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian peresmian launching penggunaan kris di Pasar Horas dan Pasar Raja Wali merupakan salah satu bentuk lagi program pemerintah yang mendukung perkembangan digital di Pematang Siantar. Sian Siantar Tutau Toba, Tawadong Ijolona Toba, Molo Jago-Jago Guarna, Markris Mahita Sasudena. Indonesia Pematang Siantar. Baik pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, jangankan di Indonesia, jika perlu seluruh dunia melihat podcast ini. Ini adalah segmen terakhir. Bagaimana segmen terakhir ini, beliau-beliau ini memiliki harapan ke depan. Ya, kita akan tanya, kita awali dari Pak Munandar dulu. Oke, silakan Pak Munandar. Harapan Pak Munandar ini apa sih gitu ya? Silakan Pak Munandar. Baik Pak Anan. Tadi saya sudah mulai dengan 3-3, saya tutup dengan 4. Oke. Jadi formasi Belanda 3-3-4. Kota football Pak ya. Iya. Jadi sama dengan ini penilaian championship. sama ya 3-3-4 ya. Oh iya. Oke, lanjut Pak, Baik. silakan. Ada 4 harapan setidaknya. Saya catat nih. Indonesia. Oke. Yang pertama kita lihat bagaimana sekarang teknologi berkembang sangat masif. Ya. Orang semua sudah menggunakan teknologi, semua sudah terbiasa menggunakan internet, digitalisasi. Nah, ini harus direspon oleh pemerintah daerah. Bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana mereka bertransaksi, yang dari dulunya tunai sekarang sudah menggunakan non tunai dengan jari dari rumah. Ini kalau tidak direspon oleh pemerintah daerah maka akan rugi sendiri. Kita harus bisa memanfaatkan potensi transaksi non tunai yang sudah mulai membudaya di masyarakat. Jadi kami berharap pemerintah daerah itu bisa terus berinovasi. Jadi terus melakukan bagaimana pengembangan layanan dengan non tunai dan lain-lainnya supaya terakomodir nih kebutuhan masyarakat. Dengan begitu mereka akan mau membayar pajak. Karena bukan mereka tidak mau, tapi malas mungkin ya Pak. Nah, jadi itu dia. dengan ada sarana yang mendukung mereka akan mau membayar pajak. Itu yang pertama. Yang kedua kami juga berharap komitmen terutama dari pimpinan daerah. Jadi kami harapkan karena program apapun kalau komitmen kepala daerahnya kurang akan sulit. Ya. Jadi poin penting dalam program di daerah adalah komitmen dari kepala daerah. Betul. Kalau kepala daerah bilang A, nggak ada yang akan bilang B Pak. Semua akan melakukan A.
Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah bosan melakukan edukasi Iya. kepada masyarakat, karena ini PR yang masih panjang. Dan kami juga apresiasi Pemko Pematang Siantar, kalau Pak Anaan masuk ke kota Pematang Siantar itu balionya gede-gede, Pak. Oke. Bayar pajak pakai kris, Hmm. bayar retribusi pakai kris. Dan ini Oke. contoh bagus yang bisa ditiru oleh pemerintah daerah lain. Siap. Bagaimana proses sosialisasi, edukasi oleh pemerintah kota Pematang Siantar kepada masyarakat. Oke. Yang terakhir, yang keempat adalah konsistensi. Ya. Itu penting, istiqomah. Jangan program hanya cuma 6 bulan, setahun, setelah itu udah turun lagi. Angat-angat doang gitu ya. Betul, Udah itu angkat-angkat bosan aja. tinggalin gitu ya. Tinggalin, kita nanti mulai lagi dari baru lagi. Oke. Jadi konsistensi ini penting supaya berkesinambungan, terus menghasilkan manfaat untuk masyarakat. Oke. Itu mungkin Pak. Oke, terima kasih. Sekarang beralih kepada Bapak Direktur nih dari Bank Sumut. Harapan Bapak apa sih, Pak? Ya pasti harapan dari untuk kita sama ya Pak ya, harapan kita Betul lah. sama, Oke. ya. Siap, Jadi silakan. saya hanya menambahkan ya tentunya harapan kami Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk membantu, Ya. asistensi ya dengan programnya baik itu kepada Bank Sumut maupun kepada pemerintah daerah. Oke. Dan tentunya kalau sudah ada hasil ada insentif dari BI terhadap kita. Oh, sedap. Dalam bentuk ya macam-macam hal ya. Kode keras tuh, kode keras. Kita tulis dulu, Pak. Yang kedua tentunya harapan kami kepada pemerintah daerah dengan segala komitmen kolaborasi yang kita jalankan ke depan, apa yang telah dicapai sekarang, mencapai zaman sekarang, ke depannya akan jauh lebih baik lagi. Amin. Dan itu kami yakin akan dapat tercapai dengan kolaborasi antara Bank Sumut, pemerintah daerah dan BI tentunya. Mantap. Dan ketiga terhadap kementerian, program ini jangan sekali-sekali Oh, iya tentunya dong. ini satu program yang saling berkelanjutan. Siap. Karena apa? Kunci dari kesuksesan semua itu adalah komunikasi. Iya. Jadi komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem ini, sehingga dengan komunikasi segala kekurangan, tantangan dan hambatan itu kita bisa cari solusinya Oke. bersama. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Terakhir, Bu, harapan Ibu nih sebagai wali kota Siantar itu apa sih, Bu, sebetulnya sekarang? Iya. Silakan, Bu. Baik Pak, terima kasih. Jadi harapan kami adalah bahwa elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD ini menjadi program kegiatan yang sustainable dan berkelanjutan. Siap. Dengan ETPD ini kami menaruh harapan seluruh pemerintah daerah mampu berkompetisi untuk meningkatkan kemampuannya menjadi lebih baik lagi dan secara berkompetitif dengan berinovasi memanfaatkan teknologi yang ada secara dinamis dan terus berkembang ini. Oke. Dengan metode dan cara-cara yang lebih familiar yang mudah difahami oleh masyarakat. Dan yang paling penting adalah dari sisi regulasinya memberi keleluasan kepada pemerintah daerah untuk mengimprovisasi dirinya dan berkolaborasi dengan pihak lain yang dapat mendukung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Mantap ya. Jadi ujung-ujungnya tetap sih apapun program pemerintah, baik pemerintah kota, kabupaten, provinsi maupun kami di pusat juga pasti ujung-ujungnya adalah tadi mensejahterakan masyarakat ya, minimal salah satunya adalah pelayanan yang terbaik. Terakhir nih, saya minta closing statement dari Ibu, dari Pak Hadi dan dari Pak Tengku. Kami persilakan Bu Wali. Silakan, Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi ini kepada rekan-rekan di pemerintahan Kota Pematang Siantar, saya ingin mengucapkan terima kasih atas capaian yang kita peroleh saat ini. Dan saya bangga akan integritas dan dedikasi dari rekan-rekan sekalian. Mari kita bergandeng tangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kota Pematang Siantar dapat terwujud, yaitu Siantar sehat, sejahtera dan berkualitas. Amin. Kepada Bapak Bank Indonesia dan Bank Sumut yang telah berkenan bersama kami di dalam TP2DD dan dengan semangat yang tinggi serta integritas serta dedikasi yang tinggi juga turut mensukseskan ETPD ini di daerah Kota Pematang Siantar. Mantap. Dan kepada pejuang PAD di seluruh Indonesia dimanapun berada, mari bersama-sama bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mantap. Horas. Ada satu ini nih Pak, ada Oke. pantun Pak. Ih, mantap sekali nih. Silakan. Naik becak Siantar,
ke Jalan Kartini. Cakep. Becak legendaris bertenaga tinggi. Cakep. Kami siap untuk berkolaborasi. Cakep. Langkah percepatan digitalisasi. Cakep. Iya. Horas. Horas lagi Bu. Oke, silahkan sekarang Pak Hadi untuk closing statement Pak. Waduh, pantun Ibu bagus ini. Ya, yang pasti ya kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut mensukseskan semua program yang ada. Tentunya kesuksesan dari pemerintah Kota Bambang Siantar ini kami dari Bank Sumut akan melakukan hal yang sama gitu terhadap seluruh pemerintah daerah kota kabupaten kota di Sumatera Utara, tentunya dalam rangka ujung-ujungnya tadi bagaimana supaya masyarakat Sumatera Utara lebih sejahtera melalui peningkatan pendapatan asli daerah yang lebih meningkat. Alhamdulillah. Saya juga nggak mau kalah ini. Oh silahkan Pak, hajar langsung gas. Kalau namanya orang Sumatera Utara ya Bu ya harus bisa berpantun walaupun harus baca ini gitu ya. Berarti Bapak bikin pantun, aku bikin pantun juga nih. Jika perlu aku pakai bahasa Batak lihat nanti ya. Pak Munandar harus pantun juga. juga. Aku bikin nanti, aku panas nih ya. Ayo silakan Pak. Anak Melayu pakai kerudung. Cakep. Naik sampan di Sungai Deli. Cakep. Segenap tenaga kami siap mendukung Cakep. agar Pematang Siantar menjadi kota digitalisasi. Keren. Jadi pantun berbalas pantun lah ya. Sebelah closing teman-teman. Terakhir silakan Bapak Munandar. Apa closing dulu atau pantun dulu? silakan. Baik Pak Hanan. Last but not least Pak. Oke. Kami sebagai Bank Indonesia, Bank Sentral menghimbau pemerintah Kota Pematang Siantar dan pemerintah daerah semuanya di Indonesia untuk terus berubah. Jangan pernah berhenti berubah, karena kalau kata Riyad Kasali bilang kalau kita nggak mau berubah akan tergilas. Betul, sepakat. Jadi terus berinovasi. Saya juga teringat quote dari Steve Jobs yang membedakan antara leader dan follower itu adalah inovasi. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi leader, maka lakukan inovasi setiap hari. Itu mungkin dari kami, dan karena Bu Wali sudah pantun, Pak Hadi sudah pantun, jadi saya mau nggak mau harus pikir pantun juga nih Pak. Wah, aku yang Bapak belum pantunnya macam mana ini? Aku deh saya catat nanti. Oke, silakan. Dan pantunnya nggak mengecewakan. Keliling Siantar naik becak BSA. Cakep. Jangan lupa membeli roti ganda. Cakep. Kalau ingin mewujudkan masyarakat yang sejahtera, Cakep. elektronifikasi salah satu syaratnya. Mantap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa, sebagai informasi tambahan nih, podcast ini kami lakukan di pinggir Danau Toba. Yang namanya Danau Toba pernah dijadikan tempat untuk penyusunan film atau pembuatan film ngeri sedap. Oke, nah, film ini merupakan karya anak bangsa dan mudah-mudahan ini bisa ditiru untuk oleh yang lain. Kenapa? Karena dengan film ini bisa melihatkan, bisa menunjukkan terkait budaya, ragam, kemudian khasanah yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemacu dan pemicu untuk teman-teman yang lainnya. Baik Bapak sekalian, saya panas dengan Ibu Wali Kota, dengan Pak Hadi, dengan Pak Munandar. Saya akan bacakan pantun. Mohon maaf saya karena bukan orang Batak, kalau salah maafin ya, mohon maaf. Rumah ijuk tu rumah gorga. Cakep. Saya angka nabisu mak pangula ni Pemko Siantar. Cakep. Jalamalo Maroha. Parapat inganan nan efektif. Molo marapot partoba dohot parsiantar. Cakep. Anggiat ma Bu Susanti definitif. Gabe Wali Kota Pematang Siantar. Kita bahas lagi terakhir Bu. Sahat-sahat ni Solo. Sai sahat ma tu bontean. Nunga sidung ulata sadarion. Sai sahat ma hitatu pangabean. Dohoto parhorasan. Mauliate horas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikianlah Keuda podcast yang kami lakukan di Danau Toba. Lain waktu, lain cerita, lain permasalahan, dan lain juga narasumbernya. Tunggu podcast berikut kita selanjutnya. Jangan lupa
share, like, and subscribe ke UDA Podcast Kementerian Dalam Negeri. Saya Anan, saya mohon pamit. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Kita lain waktu ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.